Battle of Realms, Attack on Trucks. Book of Kali. Italy Soleil, Chonner. Babak pertama, bagian 3. Tangisan bayi itu masih terngiang jelas di telinga Kalbi sampai beberapa saat lalu. Namun, segalanya mendadak menjadi sunyi kini. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelum keheningan tak berujung ini dimulai. Akan tetapi, Kalbi ingat pasti. Bunyi klakson dari sebuah kendaraan besar menggelegar 3 kali bersamaan dengan hantaman keras yang dirasakannya. Sepersekian menit Kalbi merasa tubuhnya melayang, lalu membentur sesuatu dengan keras. Dari sanalah segalanya secara perlahan memudar. Ukan bayi tak lagi bisa Kalbi dengar. Klakson beringas jahat, umpat jiwa Kalbi. Gara-gara bunyi itu, Kalbi tidak bisa menemukan bayinya. Beberapa waktu yang lalu, Kalbi terus memanggil nama bayinya. Namun, tak ada respons, sampai dia lelah dan pasrah. Ingin hati berjalan mencari, tetapi raga saja tidak dapat dirasa. Penglihatan pun gulita seperti sebelumnya. Anehnya, Kalbi tetap bisa berbicara, walau mulut tak terasa bergerak. Mungkin pikirannya lah yang bersuara. Tuhan, mengapa Tuhan begitu kejam? Mengapa Tuhan memisahkan hamba dari Lavi secepat ini? Tidak cukupkah Tuhan mengambil penglihatan hamba? Kalbi meraung-raung. Agaknya kehampaan berkepanjangan membuat protes tak tertahankan. Dia bosan terperangkap dalam kesunyian sendiri. Oh jiwa-jiwa malang, tersesat di antara dua dunia. Suara yang begitu menenangkan tiba-tiba terdengar. Suara yang sangat menyejukkan, sampai hati bergemuruh Kalbi pun bisa damai dalam sekejap. Lelaki itu terdiam, hikmat meresapi suara yang merasuk dalam kalbu. Dia senang. Akhirnya, keheningan ini usai. Rasa penasarannya membuat Kalbi lancang menyela, "Bibi siapa? Siapa yang kau panggil Bibi?" Tentu saja Bibi yang sedang berbicara dengan hamba. Apakah di sini ada banyak orang? Sayangnya, tidak. Asal kau tahu saja, aku ini bukan Bibi. Jadi, berhenti memanggilku seperti itu. Tapi Bibi memang Bibi. Bagaimana mungkin hamba Gisa memanggil Bibi dengan sebutan Om? Ais, sudahlah. Aku kesini bukan untuk berdebat denganmu. Bukankah kau memiliki urusan yang kau sesalkan? Mendengar itu, Kalbi kembali terdiam. Lagi-lagi, bunyi klakson itu mengusik pikiran Kalbi. Ingin sekali rasanya Kalbi mencari sopir yang telah menyebabkannya seperti ini. Tenanglah. Aku akan memberikanmu kesempatan kedua. Kesempatan untuk membalas dendam, mengembalikanmu ke tempat di mana kau seharusnya berada, atau memulai hidup baru. Manapun yang hendak kau lakukan, kuserahkan semuanya padamu. Setelah ucapan itu, Kalbi merasa mendengar bunyi lain. Detak jantung pun terasa sangat jelas. Ia juga merasakan anggota tubuh yang ikut terangsang getaran dada. Perlahan, ia mengangkat kelopak mata. Hamba bisa melihat kembali? Kalbi terbeliak. Jutaan spektrum berbagai bentuk bergerak cepat di depan matanya. Berpuluh kali, dia mengerjap. Namun, pemandangan itu tetap ada. Kalbi seperti sedang menonton kilatan-kilatan cahaya berwujud kenal tak dikenal. Entah itu benda bernyawa atau tidak. Misalnya, naga, burung, kera, serta satwa lainnya. Mereka saling susul. Tak jarang, sesuatu yang diduduki Kalbi mendahului. Kalbi memandang ke bawah, kaki-kaki telanjangnya bisa ia gerakkan dengan leluasa. Ia beralih menatap kedua tangan, dibolak-baliknya lengan itu. Tak ada satupun yang kurang.
Satu hal yang Kalbi sadari, dirinya memakai kemeja putih terbalik. Anehnya, tidak ada bercak darah di sana. Dia sedikit lega okarina miliknya tidak hilang. Ia pun kembali beralih memperhatikan sekeliling. Ada 2 pintu di sebelah kanan dan kiri. Pintu yang Kalbi kenali sebagai bagian dari mobil. Di depannya pun ada setir. Di mana bayi hamba? Mengapa tidak ada di sini? Kalahkan Raja Iblis di dunia yang akan kau temui, dan keinginanmu akan terpenuhi, ujar suara itu lembut. Mengapa hamba harus melakukannya? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Manusia bekerja untuk makan. Begitupun seorang duta terutus sepertimu. Laksanakanlah tugasmu dengan baik jika ingin gajimu dibayarkan. Penjelasan itu membuat Kalbi kian bingung. Pekerjaan terakhirnya adalah sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan telekomunikasi. Ia merasa tidak pernah mengirimkan surat lamaran ke badan pemerintah, khususnya mengikuti seleksi sebagai duta. Rasanya aneh sekali bisa mendadak mendapatkan panggilan sebagai duta seperti ini. Mulut Kalbi pun sampai menganga. Pemandangan di hadapannya berubah-ubah. Kini ia seperti mengarungi sungai susu, menerobos air terjun tak berujung yang amat putih. Selama 10 menit, tidak ada yang bisa Kalbi lihat selain pemandangan putih bersih. Tiba-tiba saja, penyeka kaca bergerak dengan sendirinya, menghapus warna putih yang menutupi kaca depan. Kalbi menyaksikan sesuatu yang berbeda di luar sana. Langit gelap dengan taburan bintang mengelilingi bulan cembung yang tampak seperti lemon. "Waaah!" teriak Kalbi kala kendaraan yang ditumpanginya mendadak menukik tajam. Tubuhnya seperti tertekan ke arah setir. Beruntung ada sabuk pengaman yang menahan badannya. Kendaraan itu melesat cepat, mencebur dalam danau. Kalbi bisa mendengar sangat jelas bunyi deburan keras tersebut. Jantungnya kian menderu dalam ketidakmengertian. Kali ini, tidak ada lagi bunyi mesin. Pemandangan pun terlihat lebih tenang. Tepat di depan mata Kalbi, terdapat segerombol tanaman berbunga ponsel pintar. Di samping kiri ada pohon berbuah sepatu. Di sebelah kanan ada bunga bermahkota chip, rangkaian-rangkaian sirkuit bersinar memantulkan cahaya bias air. "Keluarlah," perintah lembut yang sedari tadi berbicara pada Kalbi. Kalbi menggeleng. Walau kondisi mentalnya tak seperti orang pada umumnya, tetapi dirinya tahu sedang dalam dasar air. Air akan masuk dan menenggelamkannya jika pintu dibuka. "Keluarlah. Kau akan mati sia-sia menjadi tengkorak di sana jika tidak keluar. Sedangkan jika keluar, kau bisa mencari jalan kebebasan," tita suara itu lagi dengan lebih lembut. Kalbi bergeming menatap ikan-ikan kecil yang berenang di depan. Dia seperti sedang berada dalam akuarium. Memikirkan kata-kata suara itu, rasanya tidak ada yang menguntungkan. Berdiam diri maupun keluar sama-sama beresiko. Itu sama saja dengan mati di sini atau sana. Tiba-tiba pintu di kanan Kalbi terbuka dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, sabuk pengaman terlepas, kursi bergeser ke kanan pula. Kalbi bisa merasakan tubuhnya menembus air menyejukkan. Apa? Hamba bisa bernapas dalam air? Tepat saat Kalbi menyadari hal tersebut, tubuhnya dijatuhkan. Dia tengkurap di tanah landai. Tubuhnya pun tidak sakit karena ada air yang memperlambat jatuhnya. "Pilihlah 3 buah di ladang ini yang bisa kau makan. Dengan itu, akan kupertimbangkan kemampuan yang mungkin cocok denganmu." Suara itu kembali terdengar. Kalbi tidak langsung menjawab. Dia berusaha bangkit dan mengedarkan pandangan. Sesuatu yang membawanya kemari telah tiada. Sosok perempuan pun tak dapat Kalbi temukan. Dia sendirian di tengah hutan belantara dalam air. Di mana ini? Ini adalah tanah kultivasi jiwa. Sebuah area di Danau Tanahes, jawab suara itu. Tanah kultivasi jiwa?
Ia sebuah tanah yang bisa memberikan jiwa dan memulihkan benda apapun. Asal benda tersebut ditanam di tanah ini. Jika kau menanam upil, maka tumbuhlah upil. Jika kau menanam kutu, maka tumbuhlah kutu. Jika kau menanam celana, maka tumbuhlah celana, jelas suara itu. Tiba-tiba Kalbi berjongkok. Dia menggali dengan kedua tangannya. Setelah dirasa cukup, dia mengubur okarinanya. Hai, aku tidak menyuruhmu bercocok tanam di sini. Cepat petik apapun yang kau inginkan. Kau sudah membuang banyak waktuku. Hardik suara itu masih mempertahankan keeleganannya. Tidak mau sebelum okarina hamba tumbuh, Kalbi memeluk kedua kaki sambil berjongkok. Dia sandarkan dagu pada punggung tangan kanan, menatap tempat terkuburnya okarina. Gelombang air memainkan rambut pendeknya. Ia tidak kedinginan, walau cukup lama berendam dalam air. Cepat ambillah. Benda itu tidak akan tumbuh kau pelototi seperti itu. Setiap tanaman memiliki masanya berapa lama mereka akan tumbuh sampai bisa dipetik. Hamba tetap akan menunggu. Lebih baik hamba membuka baju daripada mengikuti keinginan bibi. Buka saja. Tidak ada untungnya kau melakukan itu. Hanya akan menunda terkabulnya keinginanmu. Balasan tersebut terdengar seperti tantangan. Kalbi langsung berdiri dan melepas paksa kemeja. Kancing-kancing baju mengambang, ia hempas kemeja sembarangan. Bibi cerewet menyebalkan tidak sabaran, keluarlah. Jangan beraninya hanya sembunyi. Siapa bibi ini sebenarnya? Mengapa suara bibi rasanya tidak asing? Apakah kita saling kenal? Kalbi mulai kesal dipaksa-paksa sedari tadi. Ia berputar, mencari sosok yang amat berisik dalam keremangan. Ada lilin-lilin terbang di sekitarnya. Cukup untuk membantu melihat. Api tidak padam, meskipun berada dalam air. Tidak jauh darinya juga ada pohon neon yang menyala terang. Hentikan. Jangan buka lebih dari itu. Akan kubantu mempercepat bibit okarinamu, tapi berjanjilah kau akan segera melakukan kewajibanmu. Kau tidak perlu tahu siapa dan di mana aku. Seperti yang dikatakan suara itu, pohon okarina tumbuh dengan kecepatan kasat mata. Tingginya mencapai kepala Kalbi. Kuncup pertama pun mulai tampak, berkembang menjadi bunga. Bunga biru tersebut merekah, memuntahkan kalung berbandul okarina biru. Kalbi terpana menatap okarina yang tergantung di pohon. Okarina tersebut terlihat lebih berkilau dibandingkan sebelumnya. Saat Kalbi hendak memetik okarina tersebut, bunyi klakson mengejutkannya. Bunyi ini, batin Kalbi mengenali bunyi sebagai bunyi terakhir penyebab dirinya terdampar di sini. Dia menoleh. Sebuah kepala truk pintunya terbuka tutup secara berulang dengan badan ikan koi sedang menderu-deru 2 meter dari Kalbi. Truk berbadan ikan tersebut seperti menatap tajam ke arah Kalbi. Truk ikan. Fenomena tak biasa ini masih saja membuat Kalbi melongo tanpa ekspresi, walau cukup banyak kejanggalan yang telah dialaminya. Lekas disambarnya okarina, dipakai, lalu lari. Truk ikan tersebut terus memainkan gas seolah sedang mengambil ancang-ancang untuk menabrak Kalbi. Berlari dalam air ternyata sangat sulit dan berat. Berulang kali Kalbi hampir terjatuh karena acap kali tubuh terasa hendak mengapung. Ia melihat ke belakang. Benar saja firasatnya. Truk ikan mengejarnya. Mungkin hamba harus berenang, pikir Kalbi yang merasa mustahil untuk berlari. Kalbi pun berenang. Ia memulai dari gaya katak untuk menyeimbangkan tubuh, hingga gaya bebas guna mempercepat laju. Tetap saja kecepatan itu tak mampu membawanya lolos dari kejaran truk ikan. Kalbi diseruduk hingga tubuhnya terpental mencapai tepian palung. Anehnya, tubuh Kalbi bisa terjatuh bebas seperti tertarik gaya gravitasi luar biasa kuat. Ia tidak lagi bisa berenang. Tubuh Kalbi terus terjun bebas sampai ke titik tergelap.
Ketiadaan cahaya dan kondisi tubuh yang masih meluncur membuatnya kian panik. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Mengapa hamba tidak bisa berenang ke atas? Bagaimana hamba bisa keluar dari sini? Segala gaya telah dicoba. Kalbi tetap gagal naik. Lelaki itu kalang kabut. Dia mendesis kesakitan ketika sesuatu menggores lengan kiri. Kalbi pun bergeser sedikit. Ia memutuskan untuk meniup okarina guna menenangkan pikiran. Selang beberapa detik permainan berlangsung, biota-biota bercahaya mengelilingi Kalbi. Ikan naga, ikan transparan yang menampilkan organ dalam, ikan berbentuk bola rugby, lonceng, gurita gajah, dan lainnya. Mereka berkerlap-kerlip mengiringi Kalbi, memperjelas pemandangan sekitar. Permainan Kalbi tersendat kala menyadari tebing-tebing runcing mencuat di kanan kiri, siap menusuknya kapanpun. Namun, makhluk bercahaya yang mengelilingi dengan sendirinya menggiring tubuh Kalbi supaya tidak tergores. Sesekali mereka menumpulkan runcingan dengan cara ajaib. Kalbi kembali konsentrasi menghasilkan melodi indah, sampai pantat lelaki itu mendarat di atas terong ungu yang sedang merumput. Bokong Kalbi ngilu berat. Permainan okarina pun terhenti bersamaan dengan jeritan Kalbi dan ringkikan terong. Seketika itu juga, iring-iringan organisme bercahaya pun membubarkan diri. Terong ungu meliar seperti kuda lumping. Dengan segera Kalbi berpegangan pada kelopak melengkung yang seperti setir. Terong ungu berenang secepat kilat menjauhi kawasan rumput cahaya. Kalbi berteriak dengan mulut terbuka lebar. Tepat saat itu, sebuah wortel bebas bersayap elang dengan tangan menyerupai tengkorak manusia pun masuk ke mulut Kalbi. Lelaki itu tersedak karenanya. Wortel sebesar jempol manusia itu langsung berubah menjadi air ketika tertelan sehingga tidak membahayakan. Rasanya pun cukup menyegarkan, seperti paduan jus wortel dengan kombinasi es krim mint vanila serta coklat. Setelah insiden tersedak tersebut, suara wanita lembut kembali bersabda, "Sebagai bekal, aku telah menghadiahkan kemampuan untukmu. Pergunakan dengan baik, dan siapa tahu, kau bisa mendapatkan lebih dari itu seiring berjalannya waktu." Kalbi tidak terlalu menghiraukannya. Kemunculan suara itu sangat acak. Saat ini, Kalbi hanya merasa ngilu di pantat. Ditambah dada yang mulai sesak akibat kecepatan yang terlalu tinggi. Si terong ungu berenang terus membawanya ke dasar palung. Jauh di kedalaman, ternyata ada lubuk cukup luas nan gelap. Hanya satu titik yang tampak bersinar dari kejauhan. Sebuah rumah terlihat dari titik tersebut. Terong ungu terus berenang mendekati rumah tersebut tanpa bisa dikendalikan. Tak terelakkan, moncong terong menabrak pintu dengan sangat keras hingga menimbulkan bunyi gebrakan dan pintu terdobrak. Spontan Kalbi memejamkan mata. "Selamat jalan. Semoga beruntung, Duta Kalbi."